Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, kita bertemu lagi di The Truth TV Channel. Dan kebahagiaan saya dan bersyukur saya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan kedua pasang merpati suami istri. Alhamdulillah ada Ustadz dan ada Ustazah dari OT Official. Assalamualaikum OT Official. Ustadz gampang. Waalaikumsalam. Saya panggil kenapa OT Official karena berdua ini ada dalam OT Official kan gitu kan. Nah saya mau tanya tapi khusus buat yang akhwatnya aja, yang Ikhwan, yang akhwat mah nggak usah sebutkan kan. Ya, mau tanya nama aslinya siapa sih? Jadi saya kan masa ketemu sama Akang di atas, Otey kan sekumaha. Biasa nama aslinya siapa Kang? Atau lupa lagi? Oh, sebenarnya sih lupa ingat. Oh, lupa ingat. Nama aslinya Indra. Masya Allah Indra ya. Terus cerita jadi Otey gimana ini? Otey itu dulu waktu SD Ya. dipanggilnya Otey. Oh, kalau bahasa Sundanya mah landihan gitu ya? Ya. Apa landihan dari apa Otey teh? Kan ada alasannya. Oh gitu. Mungkin dulu paling cakep kali ya. Masya Allah, subhanallah. Nah inilah, ini harus jujur kita kan ya, jujur yang harus apa? Ustaz jangan bentar lah. Memang sih sebenarnya mengapa kan karena memang di Al-Quran ini tidak disebutkan nama wanita kecuali satu, yaitu Siti Maryam, gitu kan? Karena beliau ini posisinya dia ini tidak bersuami, gitu kan. Jadi Ali Imron ini menurut ulama disebutkan tafsirnya, saya tidak bisa mentafsirkan tapi karena kata ulama Ali Imron ini adalah Aliyah Imron gitu kan. Jadi istrinya Imron disebutkannya itu. Ya, jadi kenapa saya tadi tidak bertanya kepada Ustazah? Ya gitulah. Ini saya ingin tanya Pak Ustadz Indra, tapi langsung ke Ustazah nggak apa-apa? Boleh ya, ya izin dulu kepada muhrimnya. Ustazah, ini sesuai tema dalam judul konten ini adalah bagaimana membangun suasana agama di dalam rumah tangga. Nah biasanya kan yang dominan di rumah tangga ini Madinatul Ulanya anak di rumah ini adalah ibu gitu kan. Betul. Nah ini yang saya ini tertarik dengan konten-konten yang ditayangkan oleh Official kemarin gitu kan, bagaimana Ustazah menerangkan tentang mencintai Rasulullah dan lain-lain gitu kan. Nah ini saya mau tanya itu Ustazah. Nah ini yang dipraktekkan atau yang menurut perintah Allah dan Rasulnya itu gimana gitu, tentang bagaimana membangun suasana agama di rumah tangga. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah jawab ya. Jadi kami berdua gitu ya, komitmen sebelum kami bersama. Jadi kami ingin membangun rumah tangga yang sakinah gitu ya, yang penuh cinta, saling menyayangi, saling membangun untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi artinya kami belajar dulu, saya suami belajar dulu kewajiban istri seperti apa, kewajiban suami seperti apa. Setiap pagi ba'da subuh kita mengkaji bersama. Mi kita kajian yuk, yang kurang di Abi apa, yang kurang di Umi apa gitu ya. Karena pada subuh ya Mi ya? Iya pada subuh kita ngaji bareng. Isiwa pada Isya. Lalu anak terkadang diajak karena saya juga ada anak-anak di rumah, sebagai ibu gitu ya, untuk anak sendiri juga sebagai ibu untuk anak-anak yang memang membutuhkan saya sebagai ibunya gitu ya. Karena banyak yang meminta perhatian gitu ya, karena apa, mungkin mereka di rumahnya sepi, datang gitu ya untuk bareng-bareng mengkaji. Di rumah ada beberapa kajian, subuh ada, kemudian ba'da asar juga ada. Umumnya atau untuk keluarga saja? Untuk keluarga, untuk umum, untuk umum. Yes. Karena apa? Karena kami di rumah anak dua ya, jadi
Takutnya mereka sepi kalau misalnya cuma berempat gitu ya mengaji. Jadi yang lainnya ayo ngaji di sini, jadi ayo tersuasanakan ngaji di sini, dengan gitu. kajian itu gitu ya. Masya Allah. Jadi kami berdua udah komitmen gitu ya. Jadi kita harus menjadikan generasi-generasi yang akan datang itu lebih baik gitu ya, generasi Qurani. Sampai-sampai kita lupa pekerjaan kita yang sesungguhnya gitu ya. Jadi utamanya teruntuk anak-anak kita dulu gitu ya. Iya, itu yang paling utama untuk anak-anak dulu, anak-anak saya dan anak-anak tetangga gitu ya. Jadi kami menghabiskan waktu-waktu bersama mereka di rumah. Karena di rumah ada halaman yang agak luas gitu ya. Mereka bisa bermain bersama gitu, seperti itu. Alhamdulillahnya itu jawabannya. Jadi mensuasanakan agama di rumah ini, dan alhamdulillah beliau ini ada madrasah juga di sana kan ya, pesantren juga di sana gitu. Jadi melibatkan suasana agama terhadap anaknya ini dalam program-program yang ada dibuat di rumahnya atau di madrasahnya. Masya Allah. Terima kasih. Saya ke Amir keluarga dulu sebentar. Ini menurut Kang Indra ini. Berarti perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluarga, ahli-ahli keluarga kita dari api neraka. Nah ini saya mau tanya nih sama penanggung jawab terhadap 4 wanita ini nih, Kang Indra ya. Penanggung jawab terhadap 4 wanita ini adalah ibunya, istrinya, adik perempuannya, dan anak wanitanya ini. Ya, ini apa sih persiapan menghadapi Allah nanti ditanya tentang 4 itu gitu, Kang Indra? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini jawaban yang benar-benar susah dijawab sebenarnya sih. Jawaban atau pertanyaan, Kang Indra? Pertanyaan yang susah dijawab. Dan tapi karena kita komunitas, alhamdulillah saya sebagai pembuat konten juga. Betul. Terus saya ingin. Sebentar saya motong boleh? Jangan lupa guys, like, share, subscribe OT Official, dan jangan lupa loncengnya ya, loncengnya. Tapi jangan lupa juga ada Truth TV juga. Ya gitu, saya menerapkan sebenarnya apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu jadi di saat ketika Rasul itu sebenarnya orang yang sangat penuh cinta. Dia juga orang yang sangat setia, dia setia sama Sayyidah Siti Khadijah, dia menyayangi anak-anaknya, dia menyayangi cucu-cucunya. Insya Allah ketika kita melakukan hal seperti baginda Nabi, insya Allah anaknya akan soleh. Jadi bukan kita mengurus anak soleh, tapi kitanya dulu yang soleh. Masya Allah. Gitu. Jadi kitanya dulu yang mencontohkan kepada anak agar bagaimana berbuat soleh itu kan gitu kan. Jadi kita jangan menyalahin anak ketika anak itu nakal. Iya, soalnya banyak kan gini kan, ada bapak-bapaknya lagi nonton TV, pas azan maghrib bisa atau azan asar gitu kan. Terus anak-anaknya nggak sholat, sholat sama nih, gitu kan. Tapi dia nonton TV gitu kan. Akhirnya 2 kali, 3 kali, akhirnya anak-anak, ayo bapak. Makanya kita contoh ketika seorang bapak, seorang lelaki, ketika adat ya kita harus pergi ke masjid, sholat berjamaah. Ketika anak kita perempuan, ya sholatnya di rumah bersama. Jadi berarti tadi yang saya tertarik ini bagaimana ketika sebelum menikah dan apa yang dilakukan kita mengarungi rumah tangga itu, tadi kata Ustazah telah berkomitmen bahwa Abi berarti pelajarilah fikih suami kan. Untuk uminya pelajarilah fikih wanita gitu kan. Nah ini nih subhanallah tadi jawaban, terima kasih jazakumullah. Untuk Ustazah lagi sekarang ini, Ustazah bagaimana peran anak gitu ya, peran anak ketika nanti anak ini akan menghadapi, nggak tahu siapa yang duluan atau yang siapa yang belakangan gitu kan, yang meninggal ininya. Ketika orang tuanya meninggal, maka 3 perkara ya yang bisa nyampe terhadap orang tuanya, yaitu ilmu yang diamalkan, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Nah ini terkadang kan ini doa anak, itu soleh mantu, gitu kan. Soleh mau nyampe gitu kan. Saya sering di channel saya sering sampaikan karena banyak ada orang doa anak, tapi tersoleh atau tersoleha mah mau napi. Nah ini menyikapi itu pelajaran bagaimana ilmu yang diamalkan, terus jariahnya dan doa anak solehnya ini, apakah sudah sampai ke anak
anak yang sekarang ini sudah diajarkan oleh Ustazah? Mohon maaf. Jadi begini ya, terkadang saya berpikir, saya khawatir gitu ya dengan kondisi negara ini yang seperti ini gitu ya. Artinya anak-anak sudah terbiasa dengan gadget, dengan teknologi seperti itu ya. Terkadang kita khawatir, tapi kita nggak bisa melawan arus itu. Mereka harus bisa berjalan dengan apa yang menjadi hari ini gitu ya, menjadi tren seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka tidak begitu, akhirnya mereka dipanggilnya kudet atau segala macam. Tapi di sisi lain, saya harus menerapkan agama yang benar-benar kuat gitu, pondasi yang kuat gitu ya. Iya, tapi di dalam hati saya, makanya sebagai ibu itu harus belajar bagaimana caranya supaya anak itu tetap belajar bersama ibunya, ibunya menyenangkan, ibunya membahagiakan, ketika mengaji tidak merasa tertekan. Ya, tidak merasa tertekan, artinya mereka di depan kita dia ngaji, tapi di belakang kita begitu. Jadi seperti berhijab aja. Di depan kita misalnya dia berhijab, kalau kita nggak ada buka-buka sedikit. Nah seperti itu, memang kondisi anak-anak sekarang memang seperti itu. Jadi jangankan anak-anak, orang tua pun begitu, ketika ada yang lihat ada ustazah langsung pakai kerudung. Nah seperti itu, berarti kan itu belum, fondasinya belum kuat ya. Artinya merasa ditetap Allah, merasa Allah melihat tuh belum ada. Seperti itu. Bagaimana caranya biar kita menerapkan itu? Mau tidak mau pagi-pagi amalan-amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, seperti Al-Maksurat di pagi hari. Jangan lupa sebagai seorang ibu tetap bacakan ayat kursi, ayat-ayat yang Rasulullah ajarkan, agar di siang harinya ketika ada yang penggoda-penggoda, malaikat menjaga gitu ya. Begitupun di sore hari baca juga Al-Maksurat, Asmaul Husna, selalu ingetin, walaupun nggak pernah lelah seorang ibu. Ketika anaknya begini, seorang ibu tetap mendoakan. Maka dari itu kami berkomitmen untuk banyak anak di rumah. Masya Allah. Ayo ke sini anak-anak gitu. Ya, rajin jadi, gitu ya bikin tidak membeda-bedakan anak sendiri sama anak yang lain seperti itu. Masya Allah, itu jawaban yang subhanallah ya. Bagaimana mewujudkan agar perintah Allah dan sabda Rasulullah ini dengan cara bagaimana menguatkan masalah ini dengan amal yang tadi seperti dilakukan oleh Ustazah, dengan amal baca Quran, Maksurat dan lain-lain. Subhanallah, ini yang ini. Nah ini satu lagi ini sebelum kita tutup, ini sebenarnya enak dengan OT official ini, harusnya tuh 2 jam atau kalau bisa 24 jam sih ya kita ngobrol-ngobrol ini. Nah ini menurut Ustadz Indra ini nih, di saat hari ini gitu kan, zaman yang sepertinya orang ini bukan takut terhadap Allah, tapi takut terhadap tetangga atau terhadap makhluk gitu kan. Nah ini ada yang sebenarnya hari ini terlihat di depan mata kita ya, seperti seorang anak ini sepertinya ini tidak taat pada orang tuanya, dan hari ini banyak sekali orang tua yang taat pada anaknya. Nah ini saya cari di Al-Quran dan hadis tidak ada itu. Ya, jadi orang tua yang taat pada anaknya gitu. Tanpa sadar kita ini sudah dijerumuskan kepada hal-hal yang contoh misalkan Ustadz, dia ini nangis pengen Android. Karena apa? Malu dong saya sama tetangga. Tadi disebutkan sama Ustazah gitu kan. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Ustadz Indra ini menghadapi anak seperti itu gitu kan. Ketika dalam hadis menyebutkan bahwa Rasulullah melarang seorang anak itu menyebutkan saja kepada ibunya. Itu kan ayana tuh, anak kan berani bisa, mama ini sepatu mah gitu kan ya, atau mama tak duit atau gimana lah gitu, malah mamahnya diperintah atau apa gitu. Nah ini dari Ustadz Indra sendiri, apakah jika ada gangguan seperti itu, apakah Ustadz Indra ini akan tegas mempertahankan Al-Quran dan hadis atau malu terhadap makhluk? Alhamdulillah ya. Ini dan tipsnya apa? Alhamdulillah. Ya itu, makanya ketika anak kita bilang atau ngelawan, sebenarnya kita harus introspeksi diri. Mungkin kitanya yang ngelawan juga ke orang tua kita. Jadi ke anaknya pun ngelawan ke kita. Ya, itu mah kan efek ya. Cuman ini yang terjadi, anak kita melawan terhadap kita.
apakah kita ini jauh cicing, oh orangnya baheula enggak bisa gitu kan? Maksudnya teh, apakah Ustadz ini berani enggak untuk membungkam anak itu atau agar dia ini jerak terhadap perlakuan perilaku itu yang Ustadz terapkan gitu. Punten ini bukan pertanyaan tegas, tapi apakah Ustadz ini tegas atau gimana? Kalau saya pribadi sih untuk anak-anak memberi kebebasan ya. Misalnya anak-anak betul saya bebaskan, tapi di satu lain saya ngasih tantangan ke dia. Misalnya tantangannya anggap apa ya, pingin geget nih, atau pingin A, pingin B, saya tantang dulu. Ya udah, kalau kamu bisa baca surat ini, hafal surat ini, saya kasih. Jadi sama saya pribadi dia dikasih tantangan. Begitu juga kayak misalnya bangun tidur kan suka telat tuh, suka bangun jam 7 nggak sholat subuh tuh. Sama saya pagi-paginya ya dideketin dulu dia, terus dikasih motivasi, terus disuruh untuk hobi dia apa, ya, dan akhirnya dia bangun dan sholat subuh. Jadi caranya dengan cara-cara bertahap-tahap dengan hikmah ya. Nah ini untuk Ustazah sendiri nih, apakah untuk menghadapi anak-anak seperti itu gitu kan? Ini untuk teman-teman juga gitu kan, kita berbicara secara fikihnya, secara fikihnya. Menurut Ustazah nih, biar ada pencerahan bagi saya terutama yang masih belajar ini gitu. Iya, kalau saya di rumah lembut, tapi ketika anak tidak sholat saya tegas. Jadi tidak boleh nanti kita bareng-bareng baca Al-Qur'annya, nanti ada artinya yang kita pelajari satu ayat. Misalnya ini tentang sabar gitu ya, tentang sabar kan kalau disuruh sholat. Kadang-kadang dianya ngegerutu atau gimana gitu, tidak boleh berkeluh kesah, pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang jadi beban orang lain, pantang berkhianat sama orang tua. Saya selalu begitu. Kalaupun pada kenyataannya dia masih begitu, kita minta pertolongan Allah. Ya Allah, selalu kita panjatkan pertolongan kepada Allah. Karena apa? Karena kita senantiasa berjuang untuk menyelamatkan anak-anak gitu ya, menyelamatkan generasi-generasi terbaik. Tanpa pertolongan Allah itu semua tidak akan terjadi seperti itu. Allah. Subhanallah, teman-teman di Retro TV dan OT Official, alhamdulillah kita bagaimana tadi dengan tema membangun suasana agama di rumah tangga kita ini. Ternyata tadi sudah ada penjelasan, pencerahan dari kedua pasang mempelai yang telah melaksanakan akad nikah di hari Minggu kemarin. Ini teman sigasa wedding. Jadi jazakumullah, terima kasih untuk Ustadz dan Ustazah. Mudah-mudahan keberkahan Ustadz dan Ustazah ini menerpa saya gitu kan, keberkahannya yang bukan Ustadz bukan apa ya, tinggal ya pengamen baladna asep dea. Jadi hadirin yang mulia, kita sudah tahu bagaimana kita ini awal dari segala yang kita lakukan dalam amal agama adalah bagaimana kita melihat dari perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu awal dari semuanya itu. Bagaimana kita ini menjaga ahli-ahli keluarga kita ini dari api neraka. Apa yang berhubungan dengan api neraka adalah larangan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tidak ada perintah Allah yang betul itu kita langgar gitu kan. Dan dari itu semua maka kita bertawakkul diri bahwa tetap berprinsiplah dalam hati kita bahwa amal ada waktunya dan waktu ada amalnya ya, agar membuat kita ini ketika bertemu dengan malaikat Israil kita ini tegas gitu, tidak plin-plan menghadapi agama itu kan, tidak bisa plin-plan kan gitu kan, tidak bisa setengah-setengah atau abu-abu. Karena apa? Di akhirat nanti ada surga ada neraka, teu aya gangna teu aya gitu kan, didinya hanya tempat bisa. Maka mudah-mudahan saya beristighfar, astagfirullahalazim. Kita ini belajar bagaimana kita ini menghadapi nanti di akhir kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu tidak akan terjadi jika kita tidak amal ada waktunya, waktu dan ada amalnya. Maksudnya jika kita 1 Syawal masih puasa Ramadan haram ya. Jadi
1 Syawal mah teu menang puasa gitu kan. Tapi urang geus semangat ya Allah, punten abi pada puasa gitu kan gitu. Haram sih ka neraka. Nah gitulah ya. Jadi banyak hikmah yang ini nanti kita lanjutkan lagi. Boleh jangan lupa like, share and subscribe OT Official karena di sana banyak hal-hal yang bermanfaat dari Ustadz Indra dan Ustazah Fulana ya, banyak sekali karena beliau ini berdua ini adalah Ustadz dan Ustazah yang melalui proses mencari ilmu. Yang salahnya dari kebodohan saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Camkan di dalam hati kita bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh.